Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qad qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man faraha bi dukhuli ramadan khurimat jasadahu 'ala niran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabil habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin, amin ya mujibas sa'ilin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus akhinal karim, Kepala Madrasah Aliyah Sunan Derajat Bapak Suwarayitno MPD yang saya hormati, rekan-rekan Dewan Asatidz, Ustadzah, Masda yang saya banggakan, anak-anakku Masda mulai dari kelas 10, 11, 12 yang saya banggakan, lebih-lebih kru TV Masda yang saya cintai. Pertama, sebelum kita membahas tentang bulan suci Ramadan yang sejenak lagi akan kita masuki, mari kita tata, kita titi nawaitu kita, niat kita, agar nantinya ketika kita melaksanakan ibadah puasa tidak sia-sia dan selalu mendapat pahala yang agung, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kedua kalinya ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qawtil arwah wa ghadaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Mudah-mudahan tetap tercurahkan dan tersanjungkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya banggakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten ing setunggalipun kitab ingkang asma Kitab Duratin Nasihin, yang bunyinya man faraha bi dukhulir Ramadan khurimat jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang senang akan masuk di bulan yang suci, bulan yang agung, bulan suci Ramadan, maka haram atas dirinya api neraka nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atau di hari kiamat nanti. Maka dari itu, biar kita semua nanti dijaga oleh Allah, dijaga oleh para malaikat Allah, agar bisa terwujud daunnya Nabi kita Muhammad tersebut. Maka niat-niat kita mari kita tata yang bagus. Apa yang dibutuhkan di bulan suci Ramadan itu tentunya mari kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah seperti dulu waktu-waktu yang kita laksanakan, yaitu memperbaiki dan memperbaharui niat kita. Di hadis lain Nabi Muhammad menyatakan dalam sebuah hadisnya, awwalu taufik husnul niyah. Pertamanya taufik atau pertolongan Allah, kawitane pertolongan Gusti Allah niku tergantung kali niat kula lan panjenengan. Kita jangan sampai nanti di bulan suci Ramadan itu hanya mendapatkan lapar, haus dan sebagainya. Akan tetapi intisari dari kegiatan puasa kita nanti itu harus kita dapatkan 100%. Amin Allahumma amin. Kita kira-kira sanggup enggak? Sanggup. Amin. Kenapa itu
Karena banyak sekali orang yang ibadah dalam bulan suci Ramadan itu yang didapat hanya lapar, haus, dan sebagainya, sia-sia. Contohnya, ketika dalam bulan suci Ramadan ghibahnya masih lanjut, entah ghibah lewat WA, entah lewat media sosial. Matanya digunakan untuk melihat kemaksiatan, lisannya dibuat untuk berbicara yang kotor, telinganya dibuat untuk mendengarkan sesuai yang tidak sesuai dengan syariat Islam, lelahan, apalagi alat tubuhnya, tangannya, kakinya masih dibuat untuk berjalan dalam kemaksiatan. Maka walaupun dia kelihatannya puasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala dan hakikatnya ibadah puasa tersebut. Na'udzubillah min. Maka ulama-ulama dulu memberikan contoh ketika dalam bulan suci Ramadan apa yang dilakukan mereka. Satu, ini yang perlu jenengan catat, biar lisannya tetap terjaga dari berbicara kotor, maka tidak lepaslah mereka itu selalu dan selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, atau istilahnya dalam dunia pedesaan itu kataman. Apa kataman itu ya? Khatmil Quran. Ini harus dibudayakan. Dan saya minta nanti ketika itu di Masda kan masih ada jam efektif dan fakultatif. Efektif dan itu, fakultatif tadi ya. Nanti kita gunakan pondok Ramadan itu. Walaupun mungkin hanya 1 minggu kita laksanakan. Tapi kalau 1 minggu itu kita masuk 6 hari atau mungkin 5 hari, setiap hari kita khataman terus nggak apa-apa, nggak bakas apapun nggak apa-apa. Kira-kira setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Karena sudah lama saya itu berpikir, Masda ini ketika bulan suci Ramadan harus ada yang bisa menghatamkan sebuah hadis atau istilahnya kitab, entah itu kitab apa, yang membahas tentang ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tauhid, bukan mungkin ilmu tajwid, bukan mungkin itu ilmu-ilmu hadis yang lain. Itu saya punya angan-angan semacam itu. Cuma ketika saya lontarkan kepada anak-anak, kayaknya merasa berat kepalanya untuk berangkat ketika bulan suci Ramadan itu. Ya, makanya ulama-ulama dulu sekali lagi kalau bulan suci Ramadan tentunya disibukkan mereka berangkat ke pesantren-pesantren salafi. Ya, ada yang ke pondok sana tabarukan Ramadan. Ya, tuh. Ini pernah saya lakukan dulu ketika saya masih belum sibuk. Wis duwe anak, duwe bojo, berangkat ke pondok melok posoan. Alhamdulillah, itu niat kita, azam kita yang ada di dalam dada kulolan panjenengan. Manakala nanti terlaksana berarti kita 2 pahala yang kita perlu. Tapi kalau kita mungkin ada uzur syar'i, uzur yang lain, kita tidak bisa melaksanakan sunnah itu, kita sudah mendapat catatan 1 dari niat yang baik itu tadi. Alhamdulillah. Jadi niat yang baik itu adalah awal dari taufiknya Allah, hidayahnya Allah Subhanahu. Yang kedua, para ulama mengajarkan kepada kita semua, di samping untuk menyibukkan diri kita untuk membaca Al-Quran dan membaca kalam-kalam yang baik, tentunya beliau memberikan kesibukan lagi membaca kitab-kitab atau hadis-hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang saya tekankan kepada panjenengan sedaya. Maka sudah barang tentu bagus sekali Kementerian Agama sudah memberikan himbauan kepada seluruh lembaga formal. Kalau non formal sih sudah jelas di program sendiri. Lembaga formal mulai dari MI, MTS, MA, bahkan perguruan tinggi Islam itu dihimbau agar ada yang namanya kegiatan pondok Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik dan istiqomah. Amin Allahumma.
Hadirin yang saya banggakan, anak-anakku yang saya cintai, kru TV Mazda yang saya doakan semoga bisa istiqomah. Dalam hadisnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini terkait dengan bulan suci Ramadan. Di samping kita merasa senang akan kedatangan bulan suci Ramadan, maka di hari itu nanti apa yang disabdakan, didawuhkan oleh Kanjeng Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan bulan suci Ramadan itu dengan puasa iman karena Allah, ibadah karena Allah, imanan wa ihtisaban, dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan tulus, dilaksanakan dengan ikhlas, dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh memohon, meminta ridhonya Allah, imanan wa ihtisaban, maka tidak cukup kita hanya mendapat pahala, akan tetapi kita juga mendapat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita yang sudah kita laksanakan, baik itu dosa kecil, dosa yang sedang, dosa yang besar, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Makanya Ramadan itu pembakaran dosa. Jangan sekali-kali kita nggak punya dosa, ya. Aku santri kecil Pak, aku ngibadah kecil Pak, itu namanya sombong. Dosa seringkali saya sampaikan kepada panjenengan. Menurut pandangan Sufyan, nafas keluar masuk itu kalau tidak ingat kepada Allah, tidak untuk zikir kepada Allah, tidak untuk ibadah kepada Allah, itu pun sudah mengandung dosa kepada Allah Subhanahu. Karena hakikatnya nafas yang keluar dan masuk itu adalah bagian nikmatnya Allah. Maka dalam surat At-Takasur sering saya sampaikan, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Di hari itu nanti akan ada satu hari yang khusus untuk menanyai atas nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat termasuk keluar napas. Ambekan yang dewek melebu metu itu nikmatnya Gusti Allah. Selama ini kan kita nggak pernah berpikir. Saya cerita sedikit ini. Tadi sekitar jam 4.30 saya mendapat telepon dari keluarga saya yang ada di RSM Lamongan. Beliau sejak kemarin memang saya larikan ke RSM dalam rangka ikhtiar untuk mendapat obat, mudah-mudahan dibaringi seger waras, sehat. Oke. Karena itu saudara saya satu-satunya yang laki. Mereka menurut pengamatan dan hasil foto rongsen itu katanya jantungnya bocor. Tadi drop, sempat ngebel saya karena saya punya wadifah di sini dan jenengan tadi tak tunggu-tunggu jam 6.30 saya sudah siap di sini karena jam 7.30 saya akan meluncur ke sana. Dalam rangka itu saya berpikir, karena namanya jantung itu kan dibuat untuk bernapas, gitu betul. Informasi dokternya kemarin, dokter jantung, beliau berkata, ini jantung mas sampean ini Pak nggak bisa berkembang, itu kan kembang kempis gitu. Ketika kembang lama nggak bisa kempis, ketika kempis lama nggak bisa kembang. Pernahkah kita semua menyukuri tentang denyutan jantung kuluran panjenengan? Nggak pernah. Mungkin dapat rezeki, alhamdulillah. Mungkin dapat amplop yang tebal, alhamdulillah. Yang petani mungkin mendapat panen hasil yang melimpah, alhamdulillah. Betul.
Tapi kita sulit sekali mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah berupa nafas ini, keluar masuk napas kita ini. Walaupun saya jarang-jarang menangis, tapi ketika saudaraku seperti itu kemarin tak tunggu di rumah sakit, itu saya menangis. Alangkah susahnya orang bernapas itu kalau jantungnya bermasalah. Dan alhamdulillah saya ketika baca surat Yasin tadi, keponakan saya sudah WA, alhamdulillah Pak, sudah normal, sudah nggak berat lagi. Alhamdulillah, barokah istiqomah kita doakan, kita bacakan surat Yasin. Cuma orang itu jarang mendeteksi sedalam ini, jarang. Mungkin yang dilakukan hanya sekedar, kalau bisa dikatakan ya hura-hura lah, karena dia nggak sakit. Kalau sudah kita sakit baru tahu berapa besarnya dan agungnya nikmatnya Allah berupa kesehatan yang diberikan kepada kita. Cuma semuanya itu terlena, semuanya itu lalai dengan bergelimpangan apa yang dilakukan setiap hari itu. Bermain, tegur guru, jangan ini, kita harus ini, seakan-akan cuek aja. Itu loh yang perlu kita selidiki dalam diri kula lan panjenengan. Nah, di bulan suci Ramadan nanti mengajarkan kita agar disiplin, disiplin waktu, disiplin jam, disiplin tempat, disiplin wiridan, disiplin ini itu. Mudah-mudahan dalam keluarga kita nanti bisa melaksanakan dan bisa mengamalkan kegiatan bulan suci Ramadan, kita melaksanakan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa mengisi di dalamnya itu, dan kita betul-betul jadi hamba Allah, umatnya Rasulullah yang mendapatkan ridhonya Allah di bulan suci Ramadan itu. Amin Allahumma amin. Ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, peringkat kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Ini tujuan utamanya Allah menggembleng, membakar dosa kulolan panjenengan dalam bulan suci Ramadan ini, tidak lain agar kita menjadi orang yang muttaqin dalam ayat yang sudah saya sebutkan tadi atas. Semoga Allah meridhoinya. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada panjenengan sedaya. Yang terakhir saya pesan, untuk kegiatan semacam ini bulan suci Ramadan tetap kita laksanakan. Oke, siap? Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum mimma yuhibbu wa yarda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.